Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. DKM Al-Muhajirin dan panitia Ramadan yang dengan lelah letihnya menghidupkan hari-hari Ramadan, khususnya malam-malam Ramadan. Juga seluruh yang terlibat memakmurkan masjid ini, mudah-mudahan itu semua menjadi pemberat timbangan kebajikan di akhirat. Juga seluruh jamaah, mudah-mudahan ibadah kita ini menjadi ibadah yang makbulah, doa-doa kita menjadi doa-doa yang mustajabah. Jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu ketika umat Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel, mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid. Musa, kok makanan kita gini-gini aja ya? Bani Israel itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala al-manna was-salwa. Manna itu semacam getah manis seperti madu. Salwa seperti burung puyuh. Tapi karena setiap hari makan itu, Bani Israel bosan. Akhirnya bilang, wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid. Musa, makanan kita kok gini-gini aja ya? Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Boleh request enggak? Nah, mau request. Kalau bisa makanan kita ini sayur, timun, bawang putih, kacang adas, bawang merah, ya asinan Betawi lah kira-kira. Sudah dikasih makanan surga, al-manna wassalwa itu. Tapi karena setiap hari makan itu, setiap hari ngerasain nikmat Allah, jadi nikmat Allah tuh nggak kerasa. Malah minta yang lain, minta makanan biasa. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Ihbitu Misra, turun kalian ke Mesir. Fa inna lakum ma sa'altum. Pergilah kalian ke Mesir, balik lagi ke Mesir, di sana ada makanan-makanan yang kalian mau itu. Ya sebenarnya balik ke Mesir itu artinya jadi budak lagi di Mesir. Kalau pengen makan itu, dulu kalian makan itu tuh jadi budak. Ini nanti sekian ratus tahun kemudian diulangi oleh Bani Israel, yaitu Hawariyun, loyalis Nabi Isa alaihi salam. Idz qala al-hawariyuna ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka ay yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama. Ketika Hawariyun itu Bani Israel juga, wahai Isa bin Maryam, bisa enggak Tuhanmu menurunkan kepada kita makanan dari langit? MBG lah kira-kira. Inilah MBG pertama dalam sejarah manusia. Bisa nggak Tuhanmu menurunkan makanan dari langit? Ini pernah dilakukan oleh senior Bani Israel dulu zaman Nabi Musa, diulangi lagi. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Kata Hawariyun, Isa kau ini kan wakil kita kepada Tuhan, atau wakil Tuhan untuk kita. Tolonglah sampaikan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar menurunkan makanan dari langit. Maka Nabi Isa alaihissalam selaku wakil Dewan Perwakilan Rakyat Bani Israel lah kira-kira begitu,
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala aspirasi Bani Israel. Tapi sebelumnya Nabi Isa mengatakan, qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah, bersyukur. Jangan minta macam-macam, sudah dikasih nikmat sama Allah, jangan minta macam-macam. Tapi yang namanya wakil rakyat, Nabi Isa alaihissalam akhirnya meminta kepada Allah, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan makanan dari langit. Ketika ditanya Bani Israel, kenapa kalian minta itu? Ya sebenarnya sih bukannya kita nggak percaya, cuman biar hati kita tuh tenang, yakin. Dan kami menjadi saksi wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Akhirnya turunlah itu makanan dari langit yang menjadi mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Dan itu menjadi Id, hari raya. Hari rayanya Bani Israel, memperingati turunnya sembako gitu. Kalau kita memperingati turunnya sholat, itu Isra Mi'raj. Kalau Bani Israel itu memperingati turunnya sembako. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab mereka, padahal mereka itu berada di samping Nabi yang doanya mustajab. Bani Israel ini punya ratusan, mungkin bahkan ribuan nabi. Mereka tuh hidup selalu bersama Nabi, tapi yang diminta tuh recehan. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena spiritualitasnya itu seperti anak kecil. Padahal kalau sampingnya tuh Nabi, yang diminta tuh harusnya lebih dari itu. Ini seperti juga, misalnya Quran mengatakan, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang jauh-jauh dari Indonesia 10.000 kilometer ke depan Ka'bah, ke Baitullah. Tapi dia list tuh doa dari Indonesia tuh udah di list tuh doanya. Itu semua doa ada untuk ibunya, untuk ayahnya, untuk anaknya, untuk tetangganya. Itu semuanya ada. Hanya satu doa yang tidak diminta. Apa itu yang nggak diminta? Dia nggak pernah minta Allah untuk dirinya. Padahal dia berada di satu tempat yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sama sebabnya. Karena secara spiritual seperti anak kecil. Manusia juga begitu kan. Manusia itu ada akil baligh namanya. Tapi akil sama baligh ini nggak selalu sama datangnya. Kadang-kadang baligh duluan, akilnya tuh nanti lama. Jadi umur 13 tahun, 14 tahun sudah baligh, tapi akilnya tuh nanti umur 20 dia. Maka kalau kata pengamat sekarang, Gen Z yang dimaksud Gen Z itu bukan Gen Z, anak kecil itu. Jadi orang yang ribut-ribut itu umurnya 25, tapi cara berpikirnya tuh anak kecil dia sebenarnya. Jadi kita nggak ribut sama Gen Z, kita ribut sama anak kecil. Nah dalam spiritualitas juga sama tuh. Sejak akil balik ini mungkin kita udah 30 Ramadan kita lalui. Mungkin 40 Ramadan kita lalui. Tapi pertanyaannya, kelas spiritualitasnya tuh naik atau tidak? Semakin dewasa atau tidak? Itu kelihatan dari doanya itu. Maka Quran bilang, ada manusia yang nyampe ke depan Ka'bah, di tempat yang Allah muliakan, semua diminta, yang nggak diminta cuman Allah. Dia nggak pernah minta Allah. Semua diminta. Maka terusannya kan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Yang lain yang diminta adalah, ya Allah, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, selamatkan dari api neraka. Itu yang diminta. Maka salah satu tanda kedewasaan spiritual seseorang itu kelihatan dari doa-doanya. Apakah
dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu seperti tangga. Kalau kita mau ngambil lampu, pakai tangga, injek tangga, ambil lampu, lampunya dapat, buang tangganya, singkirin tangganya, hanya untuk mendapatkan sesuatu saja. Nah, itulah tanda bahwa spiritualitas kita tuh sebenarnya belum dewasa, karena kita mendikte, mendahului keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang di bulan Ramadan yang insya Allah doa-doa itu mustajabah, doa-doa mustajabah. Kita puasa siang, ibadah seharian, malamnya qiyam Ramadan. Ini lagi on fire ibadah kita. Itu doa-doanya tuh mustajab. Pintu langit dibuka. Nah, pertanyaannya apa yang diminta saat-saat paling mustajab itu? Ketika sahur, waktu paling mustajab, sahur. Apa yang diminta saat sahur itu? Yang diminta oleh para nabi adalah asal Allah Subhanahu wa taala ridho. Ridhonya Allah, cintanya Allah, lebih dekat kepada Allah, apapun yang terjadi, yang penting Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Mudah-mudahan semakin hari, Ramadan demi Ramadan, tidaklah itu semua kecuali semakin menambah kedewasaan kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bijak dalam kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semuanya sesuai keputusannya Allah Subhanahu wa taala, tidak mendahului keinginan Allah dengan keinginan kita sendiri. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.